Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmat dan kuasa-Nya, kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul ceramah saya pada kesempatan kali ini yaitu pentingnya menjaga lisan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kita tidak hanya diwajibkan untuk berpuasa serta menahan diri untuk tidak makan dan minum. Tetapi di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan untuk menjaga lisan, pendengaran, pandangan, dan seluruh anggota tubuh. Sayyidah Fatimah meriwayatkan, tidak ada yang dapat diperoleh orang yang berpuasa dari puasanya bila ia tidak menjaga lisannya, pendengarannya, pandangannya, dan seluruh anggota tubuhnya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat agung yang diberikan Allah kepada hambanya adalah nikmat lisan. Dengan lisan, kita dapat berinteraksi, berbicara, dan merasakan segala makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Balad ayat 8-9. Alam naj'allahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadamu dua mata, lisan, dan dua bibir? Quran Surah Al-Balad ayat 8-9. Setelah mengetahui nikmat lisan yang telah Allah berikan kepada hambanya, maka selayaknya kita mampu menjaga lisan kita agar dapat menghantarkan kepada syurga yang tertinggi dan bukan malah sebaliknya menjerumuskan seseorang ke dalam neraka yang paling bawah serta mendapat asap dan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya dari sahabat Mu'az radhiyallahu anhu bahwasanya ia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang mendekatkan kepada syurga dan menjauhkan kepada neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan tersebut sembari memegang lisannya dan bersabda, "Kuffa alaika hasa." Tahanlah lisan ini. Mendengar ucapan Nabi di atas, Mu'az langsung bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan?" Beliau bersabda, "Tidak ada yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang neraka dengan muka tersungkur, kecuali apa yang telah dihasilkan oleh lisan mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Selain hadis di atas, Nabi juga pernah memperingatkan manusia agar berhati-hati terhadap lisannya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku sesuatu yang ada dari antara kedua rahangnya yakni lisannya dan sesuatu yang ada di antara kedua kakinya yakni kemaluannya, niscaya aku memberi jaminan surga kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita, apalagi saat berada di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Renungkanlah pesan Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya, orang yang banyak mengingat mati, maka dia akan rela dengan harta duniawi yang sedikit. Dan barang siapa yang merasa bahwa perkataannya sebagai bagian dari amalnya,
maka dia akan sedikit bicara pada perkara yang tidak bermanfaat. Bisa dikatakan, lisan adalah raja atas semua anggota tubuh. Maksudnya, apabila lisan kita lurus, maka anggota tubuh kita ikut lurus. Namun, apabila lisan kita bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Karena inilah Allah memberi ganjaran syurga bagi siapa saja yang mampu menjaga lisannya. Melihat bahaya yang besar apabila tidak menggunakan lisan dalam hal ketaatan kepada Allah, maka di bulan Ramadan ini mari kita memperbanyak zikir, tahlil, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hal-hal yang positif. Jangan malah mengucapkan hal-hal yang negatif terhadap kehormatan manusia seperti gibah atau menggunjing, namimah atau mengadu domba, serta bernyanyi penuh syahwat dan perbuatan keji lagi kotor. Anda harus yakin bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan Anda, di sana ada malaikat pengawas yang selalu hadir menemani Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sesuatu yang diucapkan, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaklah kita menjaga lisan kita agar tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicaralah yang penting, jangan yang penting berbicara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.